Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul mulia. Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba, kaifahaluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Semoga adik-adikku tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku, saat ini ketemu lagi dengan Kak Fauzan tentunya dalam program acara Teladan Anak Soleh, yaitu sebuah program yang menceritakan kembali kisah para nabi dan para rasul. Selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan menceritakan nih kepada adik-adikku semuanya tentang perjalanan baginda Rasulullah SAW. Nah adik-adikku yang di rumah, di tempat sini Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banin dan Banat Al-Bahja Pusat. Gimana kabarnya semuanya ini? Nah, adik-adikku mau siap dengar kisah pada saat ini? Sekarang Kak Fauzan akan menceritakan sebuah kisah, yaitu dengan tema mimpi Abdul Muthalib. Adik-adik kenal Abdul Muthalib? Ya, Abdul Muthalib adik-adikku adalah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan nih adik-adik, Abdul Muthalib itu menikah dengan seorang istri, sehingga hamil istrinya. Tetapi anak yang dinanti-nantikan lahir seorang putra, ternyata yang lahir adalah seorang putri. Maka Abdul Muthalib kecewa sebagai pemimpin kaum Quraisy kota Mekah. Abdul Muthalib sangat berharap anak pertamanya adalah seorang putra yang dapat dibanggakan dan kelak akan menjadi penerusnya. Tetapi dari istri pertama Abdul Muthalib lahir seorang putri. Abdul Muthalib tidak berputus asa. Segeralah ia menunggu istrinya tadi untuk mengandung pada tahun berikutnya. Tetapi ketika lahiran, ternyata yang lahir adalah putri lagi. Maka Abdul Muthalib pun tidak putus asa, menikahi dengan istri yang kedua, istri yang ketiga, dan istri yang keempat, dan empat-empatnya hamil pada tahun ketiga. Tetapi ketika semuanya lahir, ternyata yang lahir nih adik-adik, semuanya adalah putri, tidak ada putra yang didapatkan oleh Abdul Muthalib. Hingga dalam sejarah dikatakan, Abdul Muthalib nih adik-adik mempunyai 6 orang putri. Sehingga Abdul Muthalib saat itu berputus asa. Maka ia memberanikan diri untuk menghadap kepada Ka'bah, yaitu Baitullah, rumah Allah. Maka Abdul Muthalib naik ke atas tangga menuju pintu Ka'bah yang ada di atas. Dan saat itu nih adik-adik, Abdul Muthalib memegang gembok pintu Ka'bah yang sangat besar. Dan saat itu diketuk sebanyak 3 kali. Setelah diketuk 3 kali, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah pemilik Ka'bah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ya Allah ingin memiliki seorang putra ya Allah. Aku sangat ingin seorang putra ya Allah. Maka ya Allah, tidak sengaja Abdul Muthalib melanjutkan doanya. Abdul Muthalib terpeleset lidahnya sehingga mengucapkan, Ya Allah, jika engkau berikan aku seorang putra ya Allah, jika engkau berikan aku 10 putra ya Allah, maka 1 putra bakal aku sembelih untukmu ya Allah. Bakal aku korbankan ya Allah untukmu dan akan aku sembelih ia. Ya, nazarnya Abdul Muthalib pun terucap nih adik-adik. Ya, 1 aja susah dapat putri ya adik-adik. Abdul Muthalib di mana saat itu Abdul Muthalib dari istri-istrinya melahirkan tidak hanya 10 putra,
tapi 11 putra. Ya, 11 putra. Di situ ada banyak putranya Abdul Muthalib. Hingga pada suatu hari di masa tua Abdul Muthalib, setelah memiliki 11 putra dan 6 orang putri, Abdul Muthalib bermimpi di dalam tidurnya. Di malam itu tiba saja dia bermimpi, mendengar suara yang mengatakan, "Wahai Abdul Muthalib, ingatkah engkau, sesungguhnya engkau memiliki janji atasku. Jika aku memberimu anak 10, maka akan engkau korbankan 1. Bangun Abdul Muthalib kaget di malam itu. Tapi dipikir ini hanyalah mimpi. Maka Abdul Muthalib pun tidur untuk yang kedua kalinya masih di malam tersebut. Tidak lama mimpi lagi mendengar suara, "Hai Abdul Muthalib, lupakah engkau dengan janjimu?" Bangun Abdul Muthalib terkaget-kaget. Tetapi ia tidak menghiraukan mimpi itu untuk yang kedua kalinya. Di akhir malam, hampir menjelang subuh, Abdul Muthalib bermimpi untuk yang ketiga kalinya. Dan dia pun saat itu kaget dan menyadari ini adalah janji yang ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika aku memiliki 10 orang putra, maka akan aku sembelih 1 putra. Tetiba saja adik-adikku, di pagi harinya Abdul Muthalib mengumpulkan semua putra-putranya di depan Ka'bah. Maka semua putranya dijejer di depan Ka'bah tuh adik-adik. Seraya duduk di belakangnya sudah banyak kaum Quraisy yang mereka bingung apa yang akan Abdul Muthalib lakukan terhadap putra-putranya. Saat itu Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah duduk di atas kursi singgasananya dan menyender ke dinding Ka'bah. Sehingga mereka para masyarakat pun bingung dan bertanya-tanya, ada apa? Apa yang akan dilakukan oleh Abdul Muthalib pemimpin kita? Ya, kata orang di sampingnya, aku mendengar isu bahwasanya Abdul Muthalib ingin menyembelih salah satu putranya. Nah, adik-adikku, siapa ya kira-kira salah satu putra yang ingin disembelih oleh Abdul Muthalib? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya adik-adikku, maka kisah pun berlanjut. Ketika itu Abdul Muthalib membariskan semua anak-anaknya dan didudukkan di hadapannya. Di situ Abdul Muthalib sebelum berkata-kata melihat putranya, wajah putranya satu demi satu. Maka dilihatlah putra bungsu daripada Abdul Muthalib, yaitu Al-Harith. Tetapi beliau mengatakan, tidak, jangan Al-Harith. Dia akan menjadi pemimpin daripada adik-adiknya. Ia adalah putra sulungku. Dilihat lagi Sayyidina Hamzah. Tapi Hamzah adalah orang yang berani. Maka Abdul Muthalib memalingkan wajahnya kepada Sayyidina Abbas. Abbas pun dilihat, jangan, anakku ini adalah yang paling cerdas. Dilihat lagi di sampingnya ada Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi, tapi Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Lahab itu orangnya ganteng. Di sampingnya lagi ada Abu Thalib, jangan, dia orang kepercayaanku. Di sampingnya putra bungsu terakhir adalah Sayyid Abdullah yang nanti akan menjadi ayahanda Nabi. Dan beliau pun adalah putra ke-11 daripada Abdul Muthalib. Maka saat itu Abdul Muthalib bingung dalam memutuskan. Karena saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan rasa cinta yang sangat terhadap Sayyid Abdullah di dalam hatinya Abdul Muthalib. Sehingga Abdul Muthalib nggak tega jika mengorbankan putra terkecilnya, yaitu Sayyid Abdullah. Maka adik-adikku, dalam kebingungannya, Abdul Muthalib saat itu bingung dan bimbang. Sehingga tiba saja nih adik-adik, Abdul Muthalib saat itu mendatangi salah satu tukang tenun yang
praktek di sekitar Ka'bah. Maka Abdul Muttalib mengatakan, wahai orang pintar, sesungguhnya apakah engkau mempunyai solusi untuk masalahku ini? Siapa kira-kira dari putraku yang akan aku sembelih? Maka orang pintar tadi mengatakan, wahai Abdul Muttalib, jika engkau ingin mengorbankan salah satu putramu, maka gampang. Silakan engkau tulis nama-nama putramu di sebuah kertas dan engkau gulung serta engkau undi. Maka nama yang keluar dari undian tersebut, maka itulah ada putramu yang harus engkau segera sembelih. Maka semua nama ditulis nih adik-adik, dimasukin ke dalam sebuah tempat dan diundi. Ketika keluar satu kertas dan dibuka, ternyata nama di situ tertulis adalah Abdullah. Artinya siapa yang harusnya disembelih? Abdullah. Tetapi saat itu Abdul Muttalib tidak merasa puas. Dan Abdul Muttalib mengatakan, tidak, engkau tidak benar dalam mengundinya. Sini aku yang mengundi. Maka saat itu diundi oleh Abdul Muttalib sendiri. Dimasuki lagi nama Abdullah. Diundi dan ketika dikeluarkannya adik-adik dan dibuka kertasnya, ternyata tertulis di situ Abdullah. 2 kali diundi, nama Abdullah selalu keluar. Tetapi saat itu Abdul Muttalib kurang puas dan tetap meyakinkan dirinya untuk mengundi untuk yang ketiga kali. Tetapi apa dikata? Ketika kertas undian keluar, ternyata yang keluar lagi-lagi adalah nama Abdullah. Maka saat itu Abdul Muttalib masih bimbang dan bingung. Mengapa harus Abdul Muttalib yang namanya keluar pada saat itu? Ternyata adik-adikku yang histeris tidak hanya ayahandanya, tetapi adik-adikku ketahuilah, semua wanita-wanita yang masih perawan yang ada di kota Mekah, semuanya sedih ketika mendengar nama Abdullah keluar dari undian sang orang pintar tadi. Semua wanita-wanita kota Mekah yang belum menikah berharap Abdullah untuk menjadi suaminya. Mengapa? Karena Abdullah mempunyai wajah yang sangat tampan, wajah yang sangat ganteng, sehingga semua perawan kota Mekah nih adik-adik berharap Abdullah akan menjadi suaminya. Adik-adikku, maka saat itu termasuk wanita Mekah yang bingung adalah Siti Aminah. Siti Aminah bolak-balik di dalam kamarnya, berharap jangan Abdullah yang akan disembelih oleh Abdul Muttalib. Tetapi apa dikata? Saat itu nama Abdul Muttalib keluar 3 kali sehingga membuat Siti Aminah dan seluruh wanita di kota Mekah yang belum menikah pun nangis dan sedih mendengar keputusan ini. Adik-adikku, Abdul Muttalib saat itu makin bingung untuk menyembelih siapa anak-anak di antara putra-putranya tersebut. Tetapi ini adik-adik, tiba saja muncul seorang syekh, seorang tua yang mengatakan, wahai Abdul Muttalib, mengapa engkau bingung dan bimbang? Jika engkau betul-betul ingin melakukan nazar dan janjimu kepada Allah, maka silakan engkau datangi negeri Syam, karena sesungguhnya di negeri Syam sana terdapat seorang dukun yang dia bisa memecahkan segala masalah dari masalah yang kita alami. Maka adik-adikku, saat itu dengan niatnya dan persiapannya, Abdul Muttalib mempersiapkan dirinya menuju negeri Syam. Maka Abdul Muttalib dengan keyakinannya berangkat ke negeri Syam yang sekarang telah menjadi negara Yordania, Lebanon, Palestina, dan juga Syria. Maka Abdul Muttalib berangkat ke tempat tersebut. Tiba saja sampai singkat kisah di tempat tersebut, Abdul Muttalib di hadapan beliau terdapat bangunan yang sangat besar, sebuah kuil yang sangat besar yang memiliki 10 pintu daripada bangunan tersebut. Sehingga saat itu kebetulan sedang ada sebuah perkumpulan dan Abdul Muttalib pun melangkah masuk ke pintu yang pertama. Saat itu Abdul Muttalib di balik 10 pintu di atas panggung sana terlihatlah sesosok manusia.
Maka Abdul Muthalib yakin pasti ini adalah sang dukun yang bisa memecahkan masalah untuk diriku. Maka Abdul Muthalib ini adik-adik melewati pintu pertama, melewati pintu kedua. Ketika sampai pintu ketiga, Abdul Muthalib tersadar ternyata sang dukun tadi tidak memiliki kedua kaki. Kakinya buntung nih adik-adik sampai sini. Ya, tidak memiliki kedua kaki. Dan saat itu Abdul Muthalib penasaran. Nah, kira-kira bagaimana ya kelanjutan kisah Abdul Muthalib bertemu dengan dukun dari Syam tadi? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga dan soleh. Salam ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga dan soleh. Salam Nabi Muhammad. Sallallahu. Nah adik-adikku, setelah Abdul Muthalib menyadari bahwa sang dukun yang ia datangi jauh-jauh dari Mekah tidak memiliki kedua kaki, maka ia yakin dan tetap melanjutkan memasuki pintu yang keenam. Masuk lagi ke pintu kelima. Dan setelah sampai di pintu keempat, Abdul Muthalib tersadar bahwasanya sang dukun tadi tidak memiliki kedua tangan. Jadi tangannya buntung sampai sini nih adik-adik. Setelah itu Abdul Muthalib pun tetap yakin karena ia merasa sudah jauh-jauh datang ke sini untuk menemukan sebuah solusi. Abdul Muthalib masuk ke pintu keempat, masuk ke pintu ketiga, dan sampailah di pintu kedua. Tersadar Abdul Muthalib ternyata sang dukun tidak hanya buntung kaki dan buntung tangan, tetapi nih adik-adik, sang dukun tadi tidak memiliki kedua mata. Matanya buta dan tidak ada matanya adik-adik. Maka Abdul Muthalib pun setelah sampai di depan sang dukun, Abdul Muthalib ketika ingin menyampaikan maksudnya, tiba saja sang dukun tadi berkata, "Hei orang dari Mekah, engkau adalah warga Mekah yang bernama Abdul Muthalib." Abdul Muthalib terkaget adik-adik. Dalam hatinya tersadar, ternyata sang dukun ini betul-betul ahli karena dia tahu nama Abdul Muthalib. Dan hai Abdul Muthalib, aku tahu engkau datang ke sini. Aku tahu masalahmu, bahkan aku tahu solusimu. Engkau datang ke sini ingin memutuskan siapa kira-kira daripada ke-11 putramu yang ingin engkau sembelih. Sesungguhnya, wahai Abdul Muthalib, silakan engkau saat ini kembali lagi ke kota Mekah. Dan sesampainya engkau ke kota Mekah, kata sang dukun tadi, silakan engkau menyembelih 100 onta merah sebagai ganti penyembelihan terhadap putramu. Maka Abdul Muthalib senang dan lega. Dan Abdul Muthalib pun saat itu juga berterima kasih dan pulang ke kota Mekah. Sesampainya adik-adikku Abdul Muthalib di kota Mekah, Abdul Muthalib senang. Dan saat itu Abdul Muthalib merayakan syukuran yang sangat besar dengan menyembelih 100 onta merah. Jika kambing seharga sepeda, motor seharga sapi, dan mobil biasa itu seharga onta biasa, maka onta merah harganya seperti harga mobil mewah saat ini sekitar 500 juta rupiah. Tetapi saat itu Abdul Muthalib demi anak-anaknya menyedekahkan dan menyembelih 100 onta merah sebagai ganti daripada anak-anaknya. Nah adik-adikku, silakan ada yang mau bertanya? Fauzan, Abdul Muthalib itu penyembah berhala bukan sih? Baik adik-adikku. Jadi adik-adikku, Abdul Muthalib adalah kakek baginda Rasulullah SAW. Abdul Muthalib bukanlah seorang penyembah berhala. Karena dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada seorang nabi dan seorang rasul yang Allah utus, sedangkan dia tidak beriman para orang tuanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketahuilah bahwasanya ayahanda seorang nabi adalah orang yang mulia dan ibunda seorang nabi adalah wanita suci yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Habib, mengapa saya pernah mendengar bahwasanya Nabi Ibrahim punya ayah yang bernama Azar yang pekerjaannya adalah pembuat patung berhala? Ketahuilah, Azar bukanlah ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar adalah ayah angkat Nabi Ibrahim. Jadi maklumlah jika Al-Quran menyatakan Azar adalah pembuat patung. Karena sesungguhnya ayah kandung dan ibunda kandung seorang nabi tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyid Abdullah dan juga Abdul Muttalib adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan adik-adik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan yang di tengah. Kak Fauzan, orang tuanya Nabi itu ahli surga bukan sih? Baik, dari Banat. Nah, adik-adikku, orang tua Nabi yaitu Sayyid Abdullah dan juga Siti Aminah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kedua orang tua Nabi adalah ahli surga? Ya, kedua orang tua Nabi adalah ahli surga. Bahkan pendeta Bukhaira yang bertemu Nabi ketika Nabi berusia 12 tahun. Kemudian orang tua Nabi dan kakek Nabi yang sempat mengasuh Nabi hingga usia 8 tahun. Maka semuanya adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya setiap orang yang lahir setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas langit usia 18 tahun nih adik-adik, hingga saat orang yang hidup terakhir sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul di usia 40 tahun, masa yang sangat panjang ini, yang hampir 500 tahun, kita sebut dalam akidah kita sebagai zaman fatrah atau zaman kekosongan daripada utusan Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha fihim rasula." Sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan mengadab, menyiksa seseorang sampai kami utus di dalam kaum tersebut seorang utusan atau seorang rasul. Maka masa kosong yang sangat panjang ini, zaman fatrah ini, semuanya orang yang hidup di zaman itu disebut sebagai ahlul fatrah, sehingga mereka adalah penghuni sorga Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun saat itu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan zalim, Allah tidak akan mengutus, Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama Allah tidak mengutus para nabi dan rasul di dalam kaum tersebut. Nah, adik-adikku, maka jelas orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang tua yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Fauzan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah mimpi Abdul Muttalib. Fa insyaallah jangan khawatir, kita akan ketemu lagi nih adik-adik pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh.